Oke, Fadlan. Selamat sore saudaraku. Selamat sore Kak. Ya, silakan Dengar Kak? saudaraku. Dengar-dengar. Halo, Iya, dengar. halo Kak. Dengar. Iya. Ini kan mau nanya tadi ada ngomong yang permasalahan apa tadi? Tuhan Yesus adalah yang pencipta gitu kan? Mm-mm, mm-mm. Dan yang diciptakannya hanya cuman cuman Adam gitu, dan Adam itu bukan termasuk nabi kan gitu Kak. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya, kalaulah Yesus cuma menciptakan satu, yaitu Adam, lalu Hawa datangnya dari mana? Itu pertama. Dan yang kedua, Mm-mm. pertanyaannya, kalau memang seandainya Yesus sayang dengan Adam, ya bisa kita bilang hambanya kan gitu kan Kak? Mm-mm. Eh, mengapa Nabi Adam tuh dibiarkan memakan satu buah sehingga dia dijatuhkan ke bumi? Berarti dari situ kita simpulkan bahwasannya, bukan maksudnya mengejek, ini kan bertanya kan Kak? Mm. Eh, Bisa kita simpulkan bahwasannya ya Yesus tidak menyayangi hambanya gitu. Terima kasih Kak, coba dijawab. Oke, teman-teman ada yang mau jawab nggak? Nanti kan dari mana diciptakan Adam itu kan lengkap itu di Alkitab. Oke, Di, silakan Kak Maria. diluruskan dulu, tapi diluruskan dulu. Ah, ah. Iya itu salah itu bukan Tuhan Ya, Yesus itu silakan tidak Joseph hanya lurus. menciptakan Adam ya Hmm. ya Tuhan Yesus tidak menciptakan Adam ya bahkan Tuhan Yesus itu menciptakan segala isi dunia ya. Kenapa Tuhan Yesus itu baru muncul ya, karena ini yang salah dalam pemahaman dari teman-teman yang di luar kekristenan menganggap bahwa Yesus itu datang lebih belakangan karena dia tidak mengerti apa isi Alkitab ya. Dalam Alkitab kita harus memahami, makanya dalam membaca Alkitab itu harus ya membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu biar mengerti Allah prainkarnasi, dan ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, Allah dalam prainkarnasi itulah Yesus Kristus ya. Bahkan Yesus Kristus sendiri mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan juga dia menekankan kembali, menegaskan kembali, sebelum dunia ini ada, aku telah ada ya. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus bahkan sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada ya, dia telah menyatakan dia ada. Karena apa? Yesus itu dalam kesatuannya dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya. Jadi makanya ini juga berhubungan dengan konsep ketuhanan dalam kekristenan ya. Kekristenan itu beda dengan agama sebelah ya. Agama sebelah itu mengenal Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, itu beda. Jadi kami ya, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ya, dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ketika Yesus Kristus dikatakan Allah, itu ketika Yesus dilihat dari sisi firman Allah, sebagai firman Allah. Ya, itu satu ya, tentang penciptaan, bahwa Yesus itu menciptakan seisi dunia, itu satu dalilnya ya. Singkat aja ya. Lalu yang kedua ya, apakah pada saat penciptaan Adam itu Tuhan membiarkan Adam itu memakan buah tentang pengetahuan itu ya? Ya, di kami tidak mengenal adanya Tuhan membiarkan ya. Justru Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Sejak zaman penciptaan Adam, Tuhan telah berfirman ya, dia telah menciptakan kita menurut serupa dan segambar. Artinya serupa dan segambar itu bukan berarti fisiknya, bukan dari bentuk fisik, tetapi Allah memberikan otoritas ya, keputusan bebas terhadap manusia seperti Allah ya. Makanya dari itu dalam kekristenan kami tidak mengenal adanya takdir atau ketetapan ya. Jadi tidak ada iblis disuruh sama Tuhan untuk menggoda Adam ya, tidak ada. Justru Adam lah, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa ya, dia yang jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka sendiri ya, karena kehendak bebas mereka sendiri, dan itu kemudian timbullah dosa ya. Dosa itu sampai sekarang ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya dalam iman kekristenan itu kami itu sekalinya clear sampai ke akar-akarnya. Itu dia, manusia itu diberikan kehendak bebas sejak zaman penciptaan awal, sejak Adam ya. Dan dikatakan bahwa Adam itu bukan nabi ya. Dalam kami Adam itu bukan nabi. Adam hanyalah manusia pertama ya. Adam dan Hawa manusia pertama. Dan lagi pula, Hawa itu istilah yang ada di Alkitab. Agama manapun tidak mengenal kata Hawa ya. Saya tekankan ya, silakan. Ya, silakan Kak Maria, mungkin ditambahi Halo, dari mana Luruskan Hawa satu itu lagi. berasal.
Ntar Ah, luruskan satu lagi dulu, satu lagi yang mau diluruskan apa itu? sebentar, Maria. Adam itu tidak diturunkan ke bumi. Adam memang diciptakan di bumi. Jadi beda dengan Mm-mm. konsep di luar kekristenan ya. Tadi saya luruskan, saya dengar tadi dibilang sebelum Adam diturunkan ke bumi. Jadi Adam tidak pernah diturunkan ke bumi sejak semula Adam diciptakan di bumi. Lanjut. Mm-mm. Ya silakan Kak Maria. Oke, aku nambahin ya, yang mengenai penciptaan Hawa. Hawa itu diciptakan melalui mengambil setengah dari bagian Adam. Nah, karena apa? Karena waktu penciptaan Adam, Adam itu memiliki sisi feminim dan maskulin. Nah, Elohim mengambil setengah dari bagian Adam. Nah, inilah yang diambil apa? Sisi feminimnya, sehingga terjadilah Hawa. Makanya posisi Hawa bukan di atas kepala Adam dan bukan di atas kepala Adam dan bukan di bawah kaki Adam, tapi penolong bagi Adam. Makanya dikatakan apa? Elohim menciptakan penolong bagi Adam, yang artinya ya, wanita diberikan oleh Elohim untuk menolong seorang pria. Jadi konsepnya di awal apa? Elohim menciptakan Adam dan Hawa diambil dari bagian dari diri Adam. Itu Hawa. Nah, kalau mengenai kamu tadi bertanya mengenai pembiaran, Tuhan membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Oh, enggak kayak gitu konsepnya. Ya. Manusia diberi kehendak bebas. Nah, tapi di awal semuanya Elohim sudah memberi peringatan, diingatkan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan buruk janganlah kamu makan. Nah, di awal sudah diberi himbauan. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau melakukan perintah atau kita mau membantah Elohim. Itulah yang dikatakan free will. Jadi inilah perbedaan kita dengan penciptaan malaikat yang sudah diatur ya, otoritasnya di atas Elohim, tapi manusia itu berbeda. Kita memiliki kehendak bebas. Gitu. Halo. Iya, lanjut, Bang. Saya tambahkan sedikit ya. Kamu bilang Tuhan Yesus tidak ada rasa kasih sayang loh. Waduh, saudaraku, justru karena begitu besarlah cinta kasih Tuhan Yesus, makanya dia rela turun dari surga datang dalam rupa manusia, memberikan nyawanya di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu mulia itu, saudaraku, karena begitu besar cinta kasihnya. Bayangin ya, Allah yang maha kuasa itu ya, ditikam, didera, dihina, diludahin, tapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tidak langsung membalas di saat itu ya. Contohnya nih, ketika Tuhan Yesus dicambuk ya berapa kali, itu mata kailnya itu besar-besar, itu dagingnya sampai robek itu, saudaraku ya. Saat itu juga dia bisa kok mengeluarkan segala kemahakuasaannya. Orang yang mencambuk Tuhan Yesus langsung mati di tempat bisa, tapi Tuhan Yesus tidak ya mengeluarkan kemahakuasaannya, tetapi dia taat. Dia memberikan dirinya sebagai kita. Karena apa? Harusnya kita yang dicambuk, saudaraku, kita yang dihukum. Harusnya kita yang dicambuk berulang-ulang sampai kita mati. Tetapi Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai kita. Karena apa? Karena begitu besar cinta kasihnya buat kita semua umat manusia ini ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah cinta kasihnya yang besar itu, saudaraku. Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib supaya kita hidup. Nah, itulah kasih sayangnya, saudaraku, dan terbukti. Makanya orang Kristen bisa menjawab ketika ditanya, mana buktinya bahwa Tuhanmu maha pengasih dan maha pengampun? Buktinya, Tuhan Yesus telah membayar utang-utang dosa kita, artinya kutuk kematian telah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai.
Artinya saudaraku, dia telah menebus kita dari kutuk hukum, kematian kekal oleh karena darahnya yang kudus. Gitu saudaraku ya. Jadi jangan lagi bilang Tuhan Yesus nggak ada kasih sayang. Wow, salah besar kamu saudaraku. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tuhan mana yang rela datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Dia makan bersama dengan kita karena begitu besar cinta kasihnya. Hanya Tuhan Yesus saudaraku ya. Ya, hanya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu saudaraku Fandi. Makasih saudaraku sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan yang lain atau sudah? Atau kita ganti dulu sama yang lain? Ada Kak. Apa itu saudaraku? Nah, ketika tadi kan Kakak menjelaskan bahwasannya Yesus pernah turun ke bumi, kan? Bahwasannya menebus dosa, menebus manusia berdosa, menebus manusia berdosa dari kutuk hukum, ya, dari kutuk hukum, dari hukumnya sendiri. Dari dosa manusia tersebut, kan gitu Kak? Bukan dari dosa, menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri atau mengambil kita dari kutuk kematian. Nah, karena di luar Tuhan Yesus manusia itu mati saudaraku. Kamu bayangin aja saudaraku, hidup manusia itu kan cuma 90. Sedangkan Adam saja yang umurnya 930 tahun, itu manusia mati di hadapan Tuhan ya. Itu one second detik di hadapan Tuhan saudaraku. Nah, supaya kita hidup kekal tidak mengalami kematian lagi, makanya Tuhan Yesus rela turun dari sorga, memberikan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Karena hanya melalui darahlah kita mendapatkan keselamatan atau kehidupan kekal. Manusia yang mati ini membutuhkan darah yang kudus, darah yang maha kuasa supaya kita hidup. Makanya Tuhan Yesus rela memberikan darahnya di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu mulia itu nggak bisa kita lupakan. Kita akan selalu ingat. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat supaya kamu tidak pernah lupa gitu loh, bahwa aku pernah memberikan tubuh dan darahku di atas kayu salib. Perbuatlah ini peringatan akan aku gitu loh. Jadi orang yang memuliakan Tuhan Yesus, dia pasti perjamuan kudus. Ada yang ngaku-ngaku, kami katanya memuliakan Tuhan Yesus, tapi nggak pernah perjamuan kudus. Itu namanya bohong, saudaraku. Ini Kak, kan tadi belum siap. Ini yang saya bilang tadi, kan dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Menebus manusia berdosa. Coba ulang lagi. Menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri, bilang. Menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa. Ulang Fandi, ikuti saya. Menebus manusia berdosa. Coba ulang, coba bilang, tunggu. Fandi, coba bilang. Menebus manusia berdosa. Menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Dari hukumnya sendiri. Nah, itu. Gitu. Sudah. Berarti kita bilang yang menghukum manusia yang berdosa ini siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kan sudah ada hukumnya di Kejadian 2:17 tadi kan sudah ada hukumnya di situ, Kejadian 2:17. Jangan, tadi kan sudah disampaikan Kak Maria, Tuhan Yesus sudah menyampaikan hukum atau peringatan, jangan makan buah pohon pengetahuan ini, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu kan sudah diperingati Tuhan Yesus. Nah, peringatan ini atau hukum ini atau firman ini dilanggar sama Adam dan Hawa, makanya Adam dan Hawa mati saudaraku dan keturunannya. Iya, kan pertanyaan saya kan belum selesai. Silakan pertanyaanmu apa saudaraku? Nah, kan tadi dibilang Yesus turun ke bumi untuk menebus manusia yang berdosa. Itu argumen dari Kakak. Bukan ya kan? Argumen saya, itu memang berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Berdasarkan Alkitab, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, yang membuat dosa adalah siapa yang membuat Iblis. dosa? Iblis dan manusia itu sendiri. Iblis dan manusia itu sendiri. Iyalah, terus siapa lagi? Masa Tuhan Definisi dosa dulu apa sih, Fadlan? Definisi dosa apa sih? Dia rancu loh, dia rancu. Dosa itu adalah kesalahan yang membuat Tuhan marah. Salah. Definisi dosa itu di dalam kekristenan adalah pelanggaran ketetapan Allah.
Kan pelanggaran bisa disebut hal yang diperbuatkan yang nggak disukai oleh Enggak. Allah. Nah, Jangan jadi kalau kebenaran. jadi kalau boleh tahu kan Fadlan, jadi kan artinya kan dosa itu adalah sumber hasil atau hasil dari ketidaktaatan, ya kan? Ya, Nah, sekarang saya tanya, nah dikatakan berdosa adalah sumber dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan ya. pada siapa? Ya, kalau dalam ajaran itu yang kakak tadi kan ketidaktaatan kepada Yesus kan gitu. Yang saya tanya kalau di kamu ketidaktaatan pada siapa yang dikatakan dosa itu? Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Kak. Nah, jadi kalau ada Tuhan datang menebus, ya kan, menebus manusia, itu menebusnya kepada siapa berarti? Kalau bisa kita bilang menebus, seharusnya makhluknya yang menebus kepada sang kuasa gitu. Ya, yang Saya nggak bingung nanya gini, gitu, dengar. Fadlan. Kamu Ya, dengar pertanyaan kan saya, harusnya ya? kakak akan mendengarkan dulu pertanyaan saya kan. Dari tadi ketika saya bertanya, kakak langsung ngomong gitu. Ketika saya ingin bertanya lagi, kakak langsung ngomong. Jadi kesempatan saya untuk bertanya itu nggak ada gitu. Ya, lanjutlah, lanjut. Kan kakak bilang tadi dosa pertama, kakak yang host tadi bilang pertama kali saya bertanya dosa itu dari mana, kan? Pertama kakak bilang Yesus, yang menghukum Yesus, ya kan? Allah itu yang Ya, iya kan kak? Yang menghukum dosa siapa? Yesus, Nah, Yesus yang menghukum dosa. Dosa datangnya dari Ya kamu tadi jawabnya ketidaktaatan. enggak, tadi dibilang kakak itu asal dosa itu dari iblis. Yang mana yang betul? Asal dosa itu adalah ketidaktaatan yang mana manusia mendengarkan suara yang di luar dari Elohim. Suara siapa? Suara si iblis. Setan atau Tapi iblis. kalau ditanya, nah kamu tidak taatnya kepada siapa? Kan tadi kamu udah jawab, tidak taatnya kepada Tuhan. Ya kan? Dosa itu sumber dari ketidaktaatan pada Tuhan. Yang mana manusia lebih suka mendengarkan suara asing atau suara si iblis. Nah, sekarang saya nanya lagi. Kalau ada Tuhan datang menebus manusia, itu menebusnya ke siapa menurut kamu, Fadlan? Kalau Tuhan, itu yang harus saya tanyakan kepada kakak. Kalau ada Tuhan, Saya nggak nanya, saya nggak nanya agama kamu. Ini kita beranalogi aja ya. Ya, Beranalogi. Saya tidak mau, saya kita tidak mau berbicara secara menyinggung logika, agama kan, orang ya. ya kita berbicara Iya. secara logika gitu kan. Gini Fadlan, kamu coba kan di sini kan kamu dari tadi maunya beranalogi, makanya saya tanya. Ya. Kalau semisal nih, kan tadi kita udah jelas dosa itu hasil dari ketidaktaatan pada Tuhan, yang mana manusia mendengar suara di luar dari Tuhan. Nah, artinya mendengar suara si jahat atau iblis. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, saat Tuhan datang ke dunia menebus dosa manusia, dia menebusnya kepada siapa? Kan kepada dirinya sendiri dong. Karena kamu berdosa kepada dia. Kamu tidak taat kepada dia, dan ketidaktaatanmu dia tebus melalui dirinya sendiri. Artinya apa? Dia menebus manusia kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kamu bilang, oh berarti Tuhan menebus pada orang asing dong, kepada yang lain di luar dari dia dong. Nah, supaya inilah konsepnya kenapa saya menanyakan itu, supaya kamu jangan bilang, oh Tuhan menebus pada Tuhan yang mana lagi ini, gitu. Karena saya tahu kemana kamu akan bertanya. Itu ya Fadlan ya? Iya. Kan gini bilang tadi, ya, Tuhan menebus kemana? Kepada dirinya sendiri, kan gitu. Ya kan? Betul nggak sih? Ya kan? Itu yang kakak bilang tadi kan, kakak. Iya, tadi kan sudah dijelasin Fadli. Aduh, gimana sih? Iya, Terus? betul. Kan? Tuhan menebus dosa orang yang Tuhan menebus turun ke bumi, menebus orang yang berdosa di bumi, kan gitu. Kan? Dan kakak juga menjawab, Tuhan, kakak bilang tadi bahwasannya Tuhan menebus dosa orang itu, ya berarti dia memaafkan dirinya sendiri. Bisa kita bilang gitu kan?
Ya Tuhan. Coba kamu jangan muter-muter. Kamu bingung sendiri kalau kamu muter-muter membangun narasi sendiri, terus kamu puterin sendiri. Lebih baik kamu to the point aja. Nih, Enggak, gini Fadlan. Saya ulang lagi ya. Saya ini niat mengajar karena saya niat mengajar dan saya tidak ingin menjatuhkan orang, ya. Kamu punya anak. Kamu punya Ya. peraturan. Saat batuk ya atau saat lagi sekolah tidak boleh main HP. Mm. Kalau kamu main HP, HP akan saya buang. Ya. Oke. Taunya anakmu tidak taat dan bawa HP. Dia taat nggak di situ? Enggak taat. Nggak taat, menyalahi aturan kan? Iya. Mm-mm. Nah, sekarang saat anakmu menyalahi aturan, apakah kamu akan memberikan hukuman pada anakmu? Ya, saya akan memberikan hukuman sesuai konsekuensinya. Ibaratnya ketika dia masih kecil, Oke. ya hukuman yang berat. Oke. Artinya kamu akan memberikan hukuman pada anakmu. Sudah kamu Ya. hukum, kamu ampuni nggak? Kamu maafin nggak? Maafin. Nah, kamu maafkannya kepada siapa? Ya kepada anak itu. Nah, kepada anak itu. Gini, Kamu maafkan Saya- anak itu, kan dia kamu sudah meminta maafkan maaf. anak itu tuh. Iya, kamu Iya. kamu sudah memberikan pengampunan pada anak itu, ya kan? Sudah memberikan pengampunan. Artinya kamu Iya. sudah memaafkan dia dengan dirimu sendiri kan? Artinya kamu sudah mengampuni dia terhadap kesalahan yang dia buat terhadap peraturanmu sendiri kan? iya. Ya udah, kayak gitu kira-kira. Nah, itu kan bisa kita bilang apa anak dan ibu ini kan dosa. Aduh. Analogi, Bedanya itu dosa dengan analogi. pelanggaran apa sih? Enggak. Pertanyaan gini loh. Kalau bisa kita bilang dosa dalam umat Kristen itu kan bisa kita bilang ketika dia mati dia akan tidak akan selamat gitu. Ya kan? Itu Oke, begini saja Fadlan. Gini Kan begini. Fadlan, dari tadi, ntar Mikana sebentar. Aku nih dari tadi menyimak. Jadi dia ini tipikal orang yang dia akan muter dulu. Lebih baik gini Fadlan supaya tidak wasting time, tidak buang waktu. Pertanyaanmu tuh apa sebenarnya? Misalnya, siapakah ini? Nah, itu kan pertanyaan jelas nama. Mengapa begini? Nah, itu kejadian. Lebih baik gitu. Yang kamu mau tanya nih apa? Dah gini aja. Gini, mungkin orang kakak pun bingung. Dah gini aja. Mungkin pertanyaan paling Enggak, kami terakhir. nggak bingung. Kamu yang bingung. Nggak dapat jawabannya. Ya, kamu, ya, oke, kamu nggak ngerti-ngerti fine, ya. jawabannya. Oke, fine. Nah, ini pertanyaannya. Yesus itu kan bisa kita bilang Tritunggal. Nah, mulai lagi kamu membangun narasi sendiri lalu kamu bingung Duluan. sendiri. Oke lah, Kamu tanya begini saja. saja. Tanya saja. Fadli. Ya udah. Begini yang saja, dimaksud dengan begini. Fadlan, dengar baik-baik ya. Ya. Jadi seperti ini saudaraku, Tuhan Yesus kan memberi hukum kepada firman atau ketetapan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan ini. Pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Itu ketetapan. Nah, datang Adam dan Hawa, dia mendengarkan suara asing itu iblis tadi. Lalu sehingga mereka melanggar ketetapan itu. Nah, konsekuensi dari pelanggaran itu yang sudah tertera di situ adalah mati. Nah, makanya Adam dan Hawa mati, saudaraku. Dan juga keturunannya. Nah, manusia mati ini bagaimana caranya supaya manusia itu tidak mati selamanya? Ya. Cara yang terbaik dari Tuhan Yesus, dia datang ini dalam rupa manusia. Dengar dulu, tunggu. Tangkap. Iya. Dengar baik-baik, tunggu, jangan dipotong dulu. Nah, tadi kan semua manusia sudah mati. Iya. Kita adalah Ya, saya manusia dengar. mati. Nah, bagaimana caranya Tuhan supaya manusia itu tidak mati selamanya dalam dosa? Sebab dia tidak bisa melanggar ketetapannya sendiri yang telah dibuat sendiri olehnya. Kalau dia mengampuni Adam, sudahlah Adam, saya ampuni kamu. Tiba-tiba kan manusia hidup selamanya kekal. Itu namanya dia melanggar peraturannya sendiri, menyangkali firman-Nya sendiri. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah melanggar janjinya, ketetapannya. Karena Tuhan tidak seperti manusia, di mana manusia bisa mengingkar janji, ingkar terhadap ketetapannya. Kalau Tuhan nggak bisa, saudaraku. Nah, cara yang terbaik adalah dia datang dalam rupa manusia.
Kenapa dalam rupa manusia yang diselamatkan adalah manusia yang mati? Sebab manusia yang mati ini salah satu caranya supaya dia bisa hidup kembali dalam hidup kekal dengan darah yang kudus, darah yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan dalam rupa manusia. Itulah kenapa dia datang. Nah, darahnya yang kudus inilah yang bisa memberikan kita kebangkitan dan hidup, yaitu hidup yang kekal. Di luar Yesus itu binasa. Makanya Tuhan menyatakan, di luar aku kamu binasa. Nah, kenapa harus Tuhan itu yang datang dalam rupa manusia? Sebab itu tadi, enggak ada yang bisa menebus kita dari hukumnya sendiri selain oleh Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, nabi sebesar apapun, malaikat siapapun, enggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain oleh Tuhan itu sendiri, saudaraku. Ya, saya kira itu udah cukup lah ya, soalnya kita jelaskan pun kamu mutar sana mutar sini. Nah, saran saya mending kamu baca Alkitab saja supaya kamu paham yang kita jelaskan seperti apa, saudaraku, ya. Nah, oke lah saudaraku Fadlan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, saudaraku, ya. Jadi kita ganti dulu sama yang lain, saudaraku. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat Fadlan yang cakap dan manis.